Bab 1609. Fase transendensi tahap ketiga. Raga Raja Qin sudah mencapai tahap tertinggi, roh leluhur keluarga Qin kembali muncul. Sosok bayangan raksasa membentang luas di langit bumi. Leluhur Qin memakai baju besi emas, badan sangat kekar, bagaikan seorang dewa perang. Rambutnya tidak diikat. Setelah muncul, sepasang mata langsung menatap ke arah langit. Sepertinya menganggap remeh pergerakan langit. Dia menjulurkan lengan, telapak tangan yang raksasa ini, malapetaka guntur pun kelihatan kecil bagaikan seekor ular kecil. Terdengar suara pukulan, leluhur Qin langsung menangkap erat guntur ajaib ini. Guntur ajaib terus meronta, tapi tetap saja tidak bisa kabur dari telapak tangannya. Tatapan mata Erik Qin bersinar, mutiara sumber energi seketika muncul di telapak tangannya. Sumber energi guntur bergejolak, Erik Qin pun menjulurkan jarinya. Di bawah bantuan raga Raja Qin dan sumber energi guntur ajaib yang awalnya ingin membunuh Erik Qin, langsung ditaklukkan dia, dan diserap masuk ke dalam mutiara sumber energi. Tapi filamen terakhir dari guntur ajaib ini, Erik Qin langsung memotongnya dan ditendang ke atas. Guntur sampah seperti ini, kamu saja yang menyimpannya. Guntur ajaib terbang ke atas dan masuk ke dalam awan malapetaka. Duar. Awan malapetaka bergetar, seolah-olah merasa takut dengan kesombongan Erik Qin. Malapetaka guntur adalah hukuman langit terhadap kultivator yang melanggar aturan alam, dan Erik Qin malah mengembalikan hukuman ini kepada pergerakan langit. Ini adalah sebuah perbuatan yang menakutkan, juga merupakan penistaan terhadap pergerakan langit. Semua anggota keluarga Ye mulai terdiam, semuanya tidak percaya dengan apa yang dilihat dengan mata sendiri. Kesempatan menerobos fase di depan mata dia tidak mau, malah menatang pergerakan langit, apa yang sedang dilakukan oleh Erik Qin ini. Kakak ketiga, inikah jenius yang kamu sebut? Penatua kelima menghirup napas dalam-dalam, tersenyum paksa melihat ke samping. Malah menyadari penatua ketiga, bagaikan disambar petir, sudah terdiam di tempat. Dengan malapetaka guntur menyerang hukuman pergerakan langit, mungkin Erik Qin adalah satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Awalnya 9 guntur sudah berakhir, Erik Qin akan berhasil mencapai fase transendensi, tapi karena Erik Qin sengaja tidak menghancurkan guntur ajaib terakhir, membuat pergerakan langit seketika mengalami perubahan. Menantang pergerakan langit, maka akan menerima hukuman dari pergerakan langit. Awan mendung pun mulai berkumpul, sinar petir pun bersinar, awan pun lain berkedip guntur, setiap kekuatan guntur lebih kuat dari sebelumnya. Erik Qin, kali ini kamu sudah kelewatan, kata Iblis Fu yang melihat semua ini, badan pun mulai merinding. Bukannya kamu yang memberitahu kepada aku, guntur ajaib menyambar tubuh, kekuatan guntur semakin kuat maka penggabungan sumber energi akan semakin mudah, kata Erik Qin tanpa tidak bersalah. Memang benar ada cara ini, tapi aku menyuruh kamu sengaja menyisakan sedikit filamen guntur ajaib, tapi tidak menyuruh kamu menantang pergerakan langit. Jika kamu disambar mati, ini akan sangat merugikan, kata Iblis Fu yang sudah tidak sabar dan melompat-lompat. Jangan panik, aku tidak akan mati, masih ada jurus simpanan yang belum digunakan. Erik Qin tersenyum, melihat guntur ajaib yang mulai berkumpul dan semakin menakutkan, lalu menghirup napas dalam-dalam. Di alisnya, cahaya perbintangan pun berkedip, raga Balrog langsung muncul, 3 macam api suci pun menyelimutinya. Terdengar suara sambaran guntur yang memekikkan telinga. Sebuah guntur yang tidak pernah dilihat Erik Qin, bagaikan meteor langsung menyambar. Satu serangan ini, mungkin sama seperti serangan sekuat tenaga dari pendekar kuat fase transendensi. Guntur ini harus diserap masuk ke dalam, pasti bisa menjadi ancaman bagi pendekar kuat fase transendensi, kata Erik Qin melihat guntur ini, dalam hati bertekad untuk menyerap guntur ini.
Di saat malapetaka guntur menyambar, tangan Erik Kin berbentuk telapak, jurus telapak kaisar muncul di depannya, energi abadi bergerak, telapak tangan ini pun membesar dan terbang keluar. Guntur dan jurus telapak kaisar bertabrakan, tenaga mulai melemah, selanjutnya Erik Kin menjulurkan jari. Teknik jari Raja Api muncul, lalu menerobos guntur, membuat kekuatan guntur semakin melemah. Sosok bayangan raga Raja Qin kembali muncul, dua telapak tangan berkumpul menjadi satu. Erik mengeluarkan sebuah mutiara sumber energi terbesar, di bawah bantuan sumber energi guntur, dengan susah payah menyerap guntur ini ke dalamnya. Di dalam mutiara sumber energi, ruang yang dipenuhi dengan guntur ajaib ini, Erik Kin pun tersenyum. Lalu sengaja menyisakan sedikit guntur ajaib, lalu menendang hancur. Juga mengumumkan bahwa penerobosan fase ini sudah berakhir. Selanjutnya, langit pun muncul 7 sinar cahaya. Erik Kin merasakan sumber energi yang ada di dalam ruang. Sumber energi ini dengan perbintangan, mulai muncul hubungan. Di dunia fase distraksi bisa mendalami sumber energi langit bumi. Jika semakin banyak pendalaman, maka akan semakin kuat dalam dunia fase distraksi. Sedangkan di fase transendensi, harus mulai mendalami penggabungan sumber energi. Dunia ini adalah kesatuan, semua sumber energi berkumpul menjadi satu, kultivator hanya bisa menggunakan semua hukum alam, baru bisa menerobos ke fase penilaian. Menyerap hadiah yang diberikan oleh pergerakan langit, Erik Kin pun merasa seluruh badan menjadi segar, kerohanian dan reiki pun meningkat pesat. Awan malapetaka pun hilang, cahaya matahari mulai menyinari. Erik Kin pelan-pelan terbang turun, lalu menghembus napas kotor. Kakak adik keluarga Ye dengan ekspresi tercengang memandang ke arah Erik Kin. Tidak menyangka dia bisa menahan hukuman dari pergerakan langit. Penatua kelima pun menghirup napas dalam-dalam. Kakak ketiga, kenapa aku merasa orang ini meningkat ke fase transendensi tahap pertama, tapi energinya lebih kuat dari kultivator yang biasa yang berada di tahap pertama? Tidak mungkin tahap pertama, menerima 3 serangan guntur ajaib, mana mungkin adalah kultivator fase transendensi tahap pertama? Kata penatua ketiga dengan mata terbuka lebar. Penatua kelima terdiam, menggunakan kerohanian mengamati dengan teliti. 3. Fase transendensi tahap ketiga. Penatua kelima pun kaget. Orang pada umumnya menerobos fase transendensi, bisa dengan lancar melewatinya sudah hal yang paling bahagia, tapi remaja ini tidak hanya dengan mudah melewati, malah langsung meningkat ke fase transendensi tahap ketiga. Ini berbeda dengan apa yang sebelumnya kita bayangkan. Penatua ketiga menghela napas dan lanjut berkata, adik kelima, berdasarkan cara dia melawan malapetaka guntur itu, menurut kamu, kita puluhan orang melawan dia, apakah pasti menang? Penatua kelima diam dan menggeleng-geleng kepala. Perkataan kakak ketiga ini meskipun meningkatkan kepercayaan orang lain, tapi dengan hati tenang berkata, jurus Erik Kin melawan malapetaka guntur itu, mereka juga belum tentu bisa menang melawan Erik Kin. Ini adalah masalah yang selalu mereka pikirkan. Karena sebelumnya, di dalam hati mereka ada sebuah amarah, menganggap jika Erik Kin tidak menggunakan formasi, mungkin mereka pasti akan menang. Aku juga mulai paham, dia ini semuanya demi Ye Zun, jadi tidak membunuh kita. Sudahlah. Sekarang lebih baik menyelesaikan puppet ini, terima takdir ini saja. Penatua ketiga menggelengkan kepala, saat ini rasa amarah terhadap Erik Kin yang ada di dalam hati, sudah lenyap. Sebelumnya sudah kalah dengan Erik Kin, sekarang dia malah berhasil menerobos kultivasi, kekuatan semakin kuat. Meskipun melepaskan mereka, mereka masih berani menyerang, ini namanya mencari mati. Kakak Cheng, kultivasi kamu sudah melampaui aku. Erik Kin mendarat, Leni Ye pun langsung berkata dengan tak berdaya.
Sebelumnya Eric Kin fase distraksi puncak, dirinya fase transendensi tahap pertama. Alhasil Eric Kin berhasil menerobos fase, langsung meningkat 3 tahap, mulai meninggalkan dia. Adikku, kultivasi kamu itu sebagian besar mengandalkan teknik dan pil dewa. Kakak Cheng lebih kuat dari kamu, kata Shirley Ye sambil menggelengkan kepala. Melihat adiknya sepertinya sangat tertarik, ingin bertanya, Shirley Ye langsung menarik Leni Ye pergi. Saudara Cheng, baru menerobos, perlu istirahat, kamu jangan mengganggunya. Mereka berdua pergi, Eric Kin pun tersenyum dan mulai memejamkan mata. Dirinya kali ini meningkat fase transendensi tahap ketiga, benar-benar sebuah kejutan. Meskipun kekuatan meningkat banyak, tapi masih perlu memakan waktu panjang untuk memperkokoh fase. Bersambung.